Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini hadir bersama-sama Sabtu 5 Agustus 2023. Diberi judul Hidupmu Berantakan, Allah yang pegang. Hidupmu berantakan, Allah yang pegang. Dan firman Tuhan hari ini didasarkan atas 1 Tawarik 8 ayat 12. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, renungan harian pagi hari ini didasarkan atas santapan harian edisi Sabtu 5 Agustus 2023. Hidupmu berantakan, Allah yang pegang. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan hidup kadang membingungkan. Pada titik tertentu hidup bisa menjadi begitu berantakan, bahkan bertolak belakang dengan prediksi atau cita-cita kita. Walau demikian, orang percaya akan mempercayakan hidupnya dalam tangan Allah. Dalam daftar keturunan Benyamin, terdapat kisah Saharaim. Ia melakukan poligami, mendapat 2 anak, menceraikan istri-istrinya, lalu menikah lagi dan mendapat 7 anak di tanah Moab yang kelak menjadi kepala puak dalam suku Benyamin. Kisah perceraian dan poligami terkadang dicatat dalam perjanjian lama tanpa komentar yang bersifat kritis. Hal ini bukan hendak menunjukkan bahwa Allah tidak memandang serius hal itu. Jika kita melihat pada kitab suci, Allah membenci perceraian. Kalau Musa mengizinkan perceraian, itu karena ketegaran hati orang Israel. Sekalipun perceraian tercatat dalam silsilah, bukan berarti Allah mengizinkannya. Dalam perceraian yang terjadi, Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya seperti terhadap suku Benyamin. Dari kisah ini kita dapat memahami bahwa sekalipun hal yang buruk terjadi dalam kehidupan seseorang, terdapat tujuan besar dalam pemeliharaan nasib suatu kaum. Sekalipun keretakan terjadi dalam keluarga Saharaim, keturunannya mendirikan kota Ono dan kota Lot beserta anak kotanya. Hancurnya kehidupan dalam sebuah keluarga tidak membuat Allah berhenti bekerja dalam menyatakan kedaulatannya. Seringkali dalam kehidupan yang kita jalani, ketika tragedi terjadi, kita berputus asa dan kehilangan pengharapan. Jika kita melihat kisah Saharaim dari suku Benyamin ini, kita dapat melihat bahwa Allah berdaulat penuh dalam jalannya sejarah kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui masa depan, termasuk orang percaya. Namun saat hidup kita membingungkan sekalipun, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bukti pemeliharaan Allah yang sempurna bagi suatu bangsa, suku, keluarga, dan bahkan diri kita secara pribadi. Hidupmu berantakan, Allah yang pegang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami belajar bahwa sejarah hidup manusia, sejarah hidup bangsa, sejarah hidup kaum, secara hidup keluarga, secara hidup perorangan ada di dalam tangan Tuhan. Meskipun kehidupan seberantakan apapun, Tuhan Allah bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan
dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Karenanya biar kiranya kami meyakini bahwa pertolongan datang dari Tuhan, dan biar kiranya Tuhan pegang kendali dalam kehidupan sejarah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan penghiburan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seberapa berantakannya hidupmu, ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali sejarah. Tuhan mengontrol dan Tuhan terus bekerja. Berserah penuh, serahkanlah hidupmu kepadanya hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.